Halo teman-teman, selamat datang di channel Bocah Gabut. Gimana kabar kalian? Kali ini, channel Bocah Gabut akan merangkum suatu film series yang berjudul The King's Avatar. Film ini bercerita tentang seorang pro player dari suatu tim yang keluar dari timnya dan dia pun bekerja menjadi seorang penjaga warnet. Gimana kelanjutannya? Langsung saja kita mulai videonya. Cerita diawali dari sebuah turnamen game yang sedang booming di Cina yang bernama Glory. Dari beberapa tim yang berpartisipasi, ada tim Action Era yang berseragam merah kayak Ultraman, Blue Rain yang menggunakan seragam biru, tim Tiny Herb yang menggunakan seragam hijau kayak rumput tetangga, dan juga tim Training. Dua tim yang sedang bertanding adalah tim Excellent Era dan juga tim Tiny Herb. Masing-masing tim terdiri dari 6 pemain, yaitu 5 pemain utama dan juga 1 pemain cadangan. Dan perkenalkan, ini adalah pemeran utama kita, yaitu adalah Yekyu, sang kapten dari tim Action Era, yang mengantarkan mereka memenangkan pertandingan selama 3 tahun berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Haha, canda, bukan gitu. Dia menggunakan masker agar identitasnya tidak diketahui oleh publik dan menghindarkan dia dari haters-haters di luar sana. Tak berselang lama pun pertandingan dimulai. Tim Excellent Era sudah terlihat sangat berpengalaman melawan tim Tiny Herb. Mereka mengacak-ngacak formasi tim Tiny Herb, dan di saat yang sama pemain cewek dari Action Era bernama Sumuceng, dia bertugas membuat kapten tim lawan sibuk. Merasa tertekan, tim Tiny Herb menggunakan taktiknya. Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healernya di belakang. Di sini, Yekyu, kapten tim Action Era, curiga dengan itu dan memperingatkan semua anggota timnya tetap waspada. Namun, salah satu anggota timnya yang gak sabaran dan akhirnya pun dia masuk ke perangkap lawan. Dan akhirnya anggota tim Action Era yang gak sabaran itu pun langsung dikeroyok oleh tim Tiny Herb. Dan keadaan pun langsung berbalik. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 versus 5. Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak dari tim Tiny Herb mengincar kapten tim Yekyu, namun tim tertembak duluan oleh Sumuceng. Sekarang pertandingan dilanjutkan dengan 4 versus 4, dan sekarang tim Excellent Era menggunakan strategi yang sama seperti yang tadi di awal. Dan di menit-menit terakhir, mereka dapat mengalahkan musuh. Dan mereka pun menang dengan skor 4-3. Dan seperti biasa, Yekyu tidak menghadiri jumpa pers seperti yang lain. Oleh karena itu, komentaris pun tidak menyukai Yekyu karena tidak mau tampil di depan publik dan menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan secara finansial. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan komentaris di sini itu seperti investor atau orang yang mempunyai modal. Komentaris pun menyuruh direktur tim Action Era untuk menggantikan Yekyu dengan orang yang lebih mencolok. Dan Yekyu pun dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sung Xiang. Dia adalah seorang racing star, jadi dia sangat berbakat tapi kurang berpengalaman, yang bisa dibilang masih pemula sok pamer. Padi semakin berisi semakin merunduk. Awalnya, direktur menyuruh Yekyu untuk melatihnya untuk menjadi kapten tim kelak. Namun, karena pandangan pertama nggak enak, Yekyu memutuskan untuk putus kontrak atau keluar saat itu juga. Dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun. Oke, di sini pun saya agak berat juga ya melihatnya. Dan saya juga cukup emosi di sini. Lalu Yekyu meninggalkan asrama Excellent Era. Karena merasa tidak punya tujuan, dia pun pergi ke minimarket dan bertemu dengan Sumuceng.
Di sini mereka sempat belanja bersama dan di saat balik ke asrama, Yekyu tidak ikut ke dalam. Dia bilang ke Sumuceng kalau dia mengundurkan diri dan Sumuceng sempat ingin pergi mengejarnya. Namun Yekyu bilang, "Stop, hup, hup, hup." Anjay, kayak tukang parkir aja. Haha, enggak canda-canda, bukan kayak gitu. Dan di sini pun Yekyu bilang ke Sumuceng untuk meneruskan perjalanan mereka. Namun kali ini menggunakan jalan yang berbeda. Mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Anjir, sedih banget. Perlu diketahui, Yekyu dan Sumuceng ini adalah sahabat sejak kecil dan ada satu orang lagi yaitu Sumukyu, kakaknya Sumuceng. Mereka mulai bermain Glory sejak 10 tahun yang lalu. Mereka bisa dikatakan salah satu tim tua. Lalu secara kebetulan di warnet, mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer. Baik, kembali ke cerita. Karena Yekyu tidak memiliki tujuan, dia iseng-iseng pergi ke warnet di dekat asramanya tadi. Dia membuat akun game baru yang diberi nama Lord Grim. Di sini dia bertemu banyak pemula yang mengingatkannya saat dia pertama kali bermain Glory 10 tahun yang lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata milik Sumukyu, kakaknya Sumuceng, sebuah senjata non-kelas yang memiliki kemampuan yang dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di game. Namun, penggunanya harus menjadi non-kelas. Jadi gini, saya sedikit jelaskan. Jadi di dalam game, setelah mencapai level 20, para player bisa mengupdate jobnya ke kelas-kelas seperti Assassin, Archer, Tank, Support, atau yang lain untuk mengambil jurus spesial mereka. Namun Yekyu di sini dan biasanya orang-orang nggak sabar mengambil job-job kesukaan mereka. Dan di sini Yekyu tetap tertarik menjadi non-kelas dan menggunakan senjata milik Sumukyu yang dapat mengeluarkan skill-skill dasar dari semua job yang diberi nama Maniac Mertish Umbrella. Anjay, agak sulit ini nyebutnya. Agar mudah saya sebut aja dengan nama senjata terkucuk aja gitu. Dan dia pun mengambil senjata terkutuk itu. Kembali ke cerita, ternyata bos dari warnet juga sedang bermain Glory. Dan terlihat dia cukup noob atau payah dalam game itu. Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, fans berat. Di sini, Yekyu mencoba membantu bos warnet itu, yang bernama Go-Go. Namun, Go-Go tidak menyadari yang sedang membantunya itu adalah Yekyu, mantan pemain idolanya. Karena waktu di panggung, Yekyu selalu menggunakan masker. Hashtag tetap patuhi protokol kesehatan. Lihat ada lowongan di situ. Yekyu pun melamar menggunakan nama Yekyu. Saya jelaskan dulu. Jadi, Yekyu itu punya kembaran yang satunya menggunakan Ki, yang satu menggunakan X. Jadi, Yekyu sama Yekyu. Oke. Jadi nggak ketahuan kalau dia pro player dan saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak memenuhi syarat dari bosnya untuk bisa bekerja di sini. Tapi karena kemampuannya bermain Glory, dia akhirnya bisa diterima di warnet itu dan Yekyu pun diberi tempat tinggal yang sangat berbeda dengan asramanya dulu di Excellent Era. Paginya, Yekyu langsung memulai bekerja. Namun, dalam setiap hal yang dia lakukan selalu berakhir dengan kekacauan yang mengakibatkannya selalu dipotong gajinya. Dan sekarang dia tidak mendapatkan gaji di sana. Seorang wartawan yang fanatik dengan Yekyu bersikeras untuk mendapatkan informasi mengenai keluarnya Yekyu dari tim Excellent Era. Tim yang telah dia bangun selama 10 tahun. Namun karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam, dia pun mampir ke warnet Happy yang berada di dekat asrama untuk bermain Glory. Dan kebetulan dia bertemu dengan Lord Green di dalam game dan berniat bersama-sama mengalahkan bos. Namun karena pengalaman Yekyu, dia dapat melihat niat buruknya yang ingin mendapatkan harta rampasan untuk dirinya sendiri, dan Yekyu pun memutuskan tidak melakukan apa saja sampai semua anggotanya mati. Untuk video berikutnya silahkan ditunggu, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini.